bahwa raja akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus kesalahan ibunya. Yakin nggak kalian kalau raja akan mati? Yakin dong, ya kan? Kalau orang udah di 100 kali cambuk itu pasti akan mati. Pertanyaannya adalah kemana nasib rakyatnya jika raja mengorbankan dirinya untuk menebus dosa ibunya? Pasti pertama nih akan lahir beberapa golongan. Pertama, mereka yang mengatakan kerajaan ini sudah kacau. Kedua, hilanglah keadilan seorang raja karena dia tidak mampu menghukum si pelaku. Itu jelas akan lahir opini-opini seperti ini. Kerajaan tersebut akan kacau balau gitu loh. Jawaban yang paling logis adalah ibunya akan tetap dihukum karena kerajaan ini akan terus berlangsung, ya kan? Karena ketika seorang raja tersebut mengorbankan dirinya untuk penduduknya, untuk rakyatnya, maka kerajaan tersebut akan musnah dengan sendirinya. Begitupun dengan pengorbanan Yesus. Ini yang saya akhirnya samakan kan. Ini kan ilustrasi yang diberikan oleh teman-teman Kristen kan. Begitupun dengan pengorbanan Yesus. Jika Yesus mengorbankan dirinya untuk pengikut-pengikutnya, kemana mereka pengikutnya ini, kemana orang-orang Israel akan bergantung? Sementara mereka melihat Tuhan mereka mati. Ya kan? Sementara mereka melihat Tuhan mereka disalib. Benar nggak? Iya. Begitu maksud saya gitu loh. Jadi kita ini berpikir secara logis dan masuk akal. Ya mereka susah nggak bisa berpikir secara logis. Dua orang itu artinya kembali lagi secara dogmatis. Kalau terus itu jawabannya, lebih baik saya diam lah. Dan itu semakin membuktikan bahwa mereka itu keyakinannya hanya iman itu. Padahal bahwa posisi dari adanya keyakinan atau pola pikir kerangkanya berpikir oten itu tidak terlepas loh dari kerangka berpikir para filsuf dari Romawi dan Yunani, dan itu diakui oleh adanya Bertrand Russell di dalam bukunya yaitu Sejarah Filsafat Barat. Tetapi mereka menolak bahwa agama itu tidak bisa difilsafatkan, keyakinan itu tidak bisa dilogikakan. Ya salah lah. Itu tidak salah dengan bukti sejarah. Ya. Silakan. Ini Bang Rantai Perak itu kelempar terus. Terus ini Bang Alberto. Ini ada komentar nih. Ini ada komentar nih. Ada komentar perlu kita kupas ya. Kan tahta raja bisa ke saudaranya. Analogi tidak sepadan. Ya tetap sepadan gitu loh analoginya gitu loh. Ketika raja mengorbankan dirinya untuk ibunya, ya kan? Iya, ini jaringan juga nggak kelihatan. Ini jaringan. Kan cerita kan? Ya kan? Supaya kita sama-sama berpikir ya. Supaya kita sama-sama berpikir. Jangan sampai kita ini supaya kita ini sama-sama berpikir gitu loh. Kalau raja mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan ibunya, rakyat tersebut akan melihat dan sama-sama menyaksikan bahwa rajanya tidak adil. Gimana kalau pelakunya adalah prajuritnya sendiri? Apakah raja akan mengorbankan dirinya? Tentunya tidak. Begitu. Maksud saya kepada teman-teman untuk sama-sama berpikir gitu loh. Jadi ketika kita yakin dengan sesuatu, tapi akal kita duluan yang mencerna. Baru kita yakin ini adalah benar gitu loh. Bukan kita percaya dulu baru kita berpikir. Maksud saya begitu loh teman-teman. Begini ya, boleh saya tambahin ya. Ya. Kalau berbicara konsep penebusan dalam iman Kristiani, ya itu sifatnya itu adalah sekali untuk selamanya dan kekal, ya begitu ya. Kalau dikatakan seorang raja menebus atau menyelamatkan ibunya, gitu ya. Lalu bagaimana dengan kerajaan yang lain begitu? Nah, kalau kita berbicara soal kerajaan, ini adalah konsep penembusan dari kerajaan surga itu sendiri, ya. Kita berbicara soal bagaimana Allah itu ingin supaya manusia itu diselamatkan. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, ya, kembali ke perjanjian lama, manusia itu ketika menebus dosanya harus mengorbankan hewan yang disembelih atau hewan contohnya seperti sapi, lembu, domba atau yang lainnya, kira-kira seperti itu gitu ya. Karena kenapa? Yang namanya dosa itu harus dibersihkan gitu dari manusia. Nah, jadi ketika bangsa Israel mau memberikan korban, ya mereka harus datang ke imam.
imam bait Allah gitu ya. Mereka harus mengorbankan hewan tersebut gitu ya. Nah, ketika dikorbankan, imam membacakan doa bahwasanya si A sudah ditahirkan ketika korban tersebut disembelih, dikurbankan di atas mezbah korban bakaran. Nah, itu konsep perjanjian lama ya dalam hukum orang Yahudi gitu kira-kira. Nah, lalu karena ini sifatnya berulang-ulang, Allah berfirman di dalam kitab Mazmur mengatakan begini, Aku benci dengan korban bakaran dan korban penebusan dosamu, karena engkau telah melakukan itu terus berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kau merasa dirimu itu benar gitu, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, pada akhirnya Allah mengutus anaknya ke bumi, ya, itulah Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, jadi konsep penebusan ini adalah nyawa ganti nyawa. Nah, ketika seseorang melakukan kesalahan, ya dia harus mengganti kesalahan dia tadi, gitu. Oke. Ya, saya bertanya lagi ya. Kalau konsep penebusan itu sendiri adalah nyawa diganti nyawa, kepada siapa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya? Itu ditebus ke siapa gitu loh? Ke Tuhan Allah. Kan Yesus sendiri adalah Allah. Sekarang Yesus mengorbankan dirinya untuk Allah. Gitu loh. Iya. Itu pertanyaan saya. Karena nyawa ganti nyawa, ketika Yesus masuk ke dalam maut, ya, kematian itu adalah maut, ya. Kepada siapa dia menebus itu semua? Dia menebus itu semua kepada yang namanya kebinasan itu tadi, supaya kebinasan tadi itu hancur, ya, dihancurkan dengan kematian Kristus tadi. Dengan cara apa? Dia bangkit dari kematian tadi, seperti itu. Jadi manusia yang harusnya mati dalam kebinasaan itu diselamatkan dengan cara apa? Yesus bangkit dari kematian, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oh, itu masalah dogmatis lagi ya. Aduh. Baik. Oke, saya silakan. Sebenarnya kalau pihak tetangga kita ini mengakui Tuhan mereka 3, itu tidak jadi masalah. Tidak serumit ini permasalahannya. Tapi yang menjadi permasalahannya itu 3 menjadi 1, kan gitu. Seandainya mereka lebih, misalkan mengakui di surga ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, di apa, pokoknya ada 3 Tuhan, pribadi Tuhan itu berbeda, itu mungkin nggak serumit ini. Tapi jika digabungkan menjadi 1 itu bakalan menjadi rumit gitu. Karena gini, ketika Yesus mau disalib, dia kan berdoa. Sedangkan kalian mengaku kalau itu Tuhan sendiri gitu, Allah itu sendiri. Justru dia berdoa kepada Allah apa yang di surga, kan gitu, ya kan? Jadi ini nggak nyambung. Jadi kayak tadi abang bilang, saya menyimak abang siapa namanya, Bang Alberto ya, bilang bahwa Bapak telah mengutuskan anaknya ke bumi. Ini pertanyaan saya, antara Bapak dan anak itu lebih tinggi mana? Tidak ada yang lebih tinggi, ya Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu sehakikat. Sama. Bagaimana? Oke, abang bilang tidak ada lebih tinggi antara Bapak dan Anak. Kalau tidak lebih tinggi, nggak mungkin dong si anak bisa diutus oleh Bapak. Nah, dalam abang konsep kalimat utus itu. Kalimat begini. Kalau Bapa mengutus anak ini bukan berarti kesetaraan anak itu lebih rendah di bawah Bapa, tidak. Ini lebih kepada bahwasanya kepercayaan orang Yahudi ini lebih seperti gini. Kalau memang engkau itu diutus oleh Allah, tunjukkan dirimu itu gitu. Paham ya? Ngerti ya? Karena banyak orang yang mengaku-ngaku utusan Allah tapi bukan utusan gitu. Jadi Yesus diutus oleh Bapa bukan berarti ini merendahkan, bukan berarti ini tidak setara dengan Bapa, tidak, bukan seperti itu. Jadi lebih menguatkan bahwasanya anak ini adalah dari Bapa gitu. Jadi bukan sosok Mesias palsu, bukan sosok nabi palsu, tidak. Jadi karena memang dia ini diutus oleh Bapa, kira-kira seperti itu. Jadi tidak merendahkan atau tidak lebih di bawah daripada
Bapa ya, karena memang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara sehakikat, tiga di dalam satu. Sama seperti misalkan dalam sebuah pernikahan, dalam pernikahan umat Kristiani ya, dikatakan bahwasanya suami dan istri menjadi satu gitu ya. Itu yang diimani atau yang dipercaya dalam iman Kristiani. Nah, bagaimana bisa dua menjadi satu? Nah, itulah uniknya pernikahan itu tadi. Disatukan dalam sebuah lembaga pernikahan. Itu yang disebut dengan esa atau ekad itu tadi. Kira-kira seperti itu. Saya bingung menjelaskannya, Bang, karena itu dogma semua. Iya, berbicara soal dogma, tapi kita tidak bisa tidak terlepas dari yang namanya pemahaman dari kitab suci itu sendiri ya, Bang ya. Karena kalau berbicara soal ekad atau esa, ini lebih apa ya? Kira bisa dibilang maknanya itu sebenarnya bisa kita pahami dan kita mengerti kalau memang kita mau benar-benar maksudnya pelajari gitu ya. Contohnya seperti yang tadi pernikahan itu, dalam lembaga pernikahan, bagaimana bisa seorang dua menjadi satu gitu, karena dia sudah disatukan oleh Allah gitu, kira-kira seperti itu sih, Bang. Itu yang Abang pahami menjadi satu itu seperti apa? Yang Abang bisa pahami dalam pernikahan itu, antara suami istri menjadi satu. Menurut pandangan Abang itu seperti apa? Menurut pandangan saya, maksudnya adalah ya dalam segala hal gitu ya, kira-kira dia tidak bisa terpisahkan gitu, karena memang dalam konsep pernikahan, lembaga pernikahan ini adalah sebuah misteri gitu ya. Konteksnya, Bang, ketika kita merujuk menyamakan antara konsep pernikahan dengan konsep keilahian itu berbeda, Bang. Sedangkan konsep pernikahan yang dikatakan satu, itu satu tujuan. Satu tujuannya berarti kita dalam ruang lingkup pernikahan. Kalau Iya, Bang. suami Maksudnya begini. Iya, orang saya yang kalau berbeda gitu. Iya, Tapi maksud saya ketika kita itu baru satu gitu. Satu istilahnya saling mengurus gitu. Itu kalau dikaitkan ke konteks keilahian beda, Bang. Nggak bakalan nyambung. Iya, maksudnya Ya, begini. tetap aja dia bisa dikatakan satu tujuan, tapi dua kepribadian, bro. Ya kan? Makanya Dua orang yang dinikahkan gitu, laki-laki dan perempuan, mereka bisa dibilang satu dalam mahligai rumah tangga, tapi tetap aja dijalani oleh dua kepribadian, gitu loh. Nah, tidak bisa dikatakan bahwa itu tadi tidak bisa. makanya Sebentar, begini. saya tolong jangan potong. Tidak bisa dikatakan kalau si A suaminya yang bilang, istrinya seperti itu juga. Karena kadang-kadang dalam satu rumah tangga itu omongan ini saling bertentangan. Misalnya nih, suaminya pergi ke pasar, suaminya pengen beli ikan, istrinya pengen beli ayam. Maksud saya gini, ini maksudnya satu konsep, satu tujuan doang gitu loh. Bukan berarti antara suami istri ini satu gitu loh, bro. Karena dua orang ini adalah dua kepribadian tetap. Sama seperti juga Yesus dan Tuhan Allah itu sendiri. Yesus menyampaikan maksud dari tauhid tersebut gitu loh. Bahwa Yesus itu mengajarkan apa yang diajarkan Allah. Tapi bukan berarti Yesus itu adalah Allah sendiri. Gitu loh, bro. Maksud saya begitu. Mohon maaf ya. Makanya saya nanya itu. Tidak masalah. Ya, jadi kalau dikatakan tiga pribadi, ya benar gitu, tiga pribadi, tapi tetap sehakikat gitu, tidak terpisahkan gitu kira-kira. Gimana tidak terpisahkan, Bang? Jelas-jelas terpisah. Yang satu di surga, yang satu di bumi. Ketika di bumi mendapat kesulitan yang menurut dogma, ya dia dalam bentuk kemanusiaannya, dagingnya, dia juga merasakan sakit dan dia berhak mau berdoa kepada Bapa. Berarti kan anak. Si lain Abang bilang putus-putus, Bang. Iya, suaranya putus-putus. Di sisi Jadi begini ya, teman-teman muslim, begini ya. Kalau kita berbicara tentang Yesus, tentang pemahaman tentang keilahiannya, kalau teman-teman muslim mengatakan Yesus bukan Allah, sementara kitab suci dengan jelas-jelas, kitab suci kita ya, bukan kitab suci teman-teman muslim, kitab suci dengan tegas mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah, satu dari pribadi Allah, firman itu. Kalau dari perjanjian lama misalnya Tuhan berkata begini ya, firman yang kuutus tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Baru di ayat 1 dikatakan, firman Tuhan membentuk aku.
Jadi firman Tuhan ini adalah pribadi di dalam pemahaman teologi Kristen. Jadi kalau teman-teman Muslim begitu cepat menyimpulkan, oh Yesus bukan Allah, pernyataan teman-teman Muslim bertabrakan dengan pernyataan Alkitab itu sendiri. Jadi seharusnya kalau teman-teman Muslim mau mengatakan tentang keilahian Kristus, tanyakan ayat-ayatnya yang berbicara tentang keilahian Kristus. Kalau teman-teman berbicara hanya tentang Yesus hanya utusan, berhamburan juga ayat-ayat yang berbicara tentang Yesus adalah utusan. Tapi kedua konteks ini tidak bisa dibenturkan di dalam Alkitab. Oke, saya pengen. Oke, begitu. Oke, sebentar saya turun dulu ya. Maaf, saya potong dulu. Saya potong dulu. Saya turun dulu ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Saya turun dulu. Terima kasih bagi Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas sebelumnya ya kata-kata yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Rantai Perak, saya pengen abang tunjukkan satu ayat Alkitab bahwasanya Yesus mengatakan kalau dirinya itu Tuhan, Allah. Bukan perkataan Paulus ya, tapi perkataan Yesus. Tunjukkan di mana. Jangan bilang nubuatan gitu. Coba tunjukkan ayat yang jelas. Saya pengen Bang. Tadi kan abang bilang, coba ditanyain sesuai ayat Alkitab bertabrakan. Yang mana ayatnya? Mungkin kami kurang pemahaman gitu. Dengan begitu kan kami jadi tahu gitu. Coba ditunjukkan Bang. Tes, mana Bang Rantai Perak nih? Tes. Suara kemute. Oh iya, saya mute tadi ya. Iya, jadi begini ya teman-teman. Kita bisa baca jelas di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes ya. Yohanes murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengaku apa? Yang Maha Kuasa. Bisa dilihat di Wahyu 1 ayat 8. Bukan hanya itu ya, ada ayat-ayatnya juga, cuma saya tidak hafal ya. Jadi di situ Tuhan Yesus sendiri yang berbicara situ, yang Maha Kuasa. Di sini coba saya baca supaya lengkap ya, lebih jelas saya baca supaya lengkap ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itu ucapan Yesus langsung kepada Yohanes. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang itu kata-kata yang dia sama seperti di perjanjian lama di mana itu? Aku adalah aku. Ketika Tuhan bertemu dengan Musa itu. Sama. Itu di kitab Keluaran 3 ayat 14. Begitu teman-teman. Ada suara saya? Sebenarnya di sini sih perbedaan antara Islam dan Kristen ya. Begini, kalau di situ dikatakan aku adalah Alfa Omega kan gitu kan, dan ayatnya selanjutnya seperti itu kan gitu kan. Yesus sendiri berkata, kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam, perspektif Islam itu sendiri, ketika Nabi Muhammad mengatakan itu menyampaikan wahyu Allah, yang berkata adalah Allah gitu loh. Ketika Nabi Muhammad bersabda, itu yang menyatakan Nabi Muhammad. Nah, pribadi Nabi Muhammad mengatakan wahyu Allah, Nabi Muhammad tidak pernah mengakui bahwa dia sebagai Tuhan. Contohnya begini, kalau ini dikonversikan atau disamakan dengan pemahaman Kristen, Nabi Muhammad sendiri kami anggap Tuhan loh. Karena Nabi Muhammad menyampaikan perkataan Allah, dan itu kami pahami bahwa itu perkataan Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Allah, wahyu yang disampaikan Allah, itu adalah firman Allah itu sendiri. Bukan berarti Yesus itu sendiri yang mengatakan dirinya Tuhan gitu loh. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan begini, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah gitu loh. Tuhan yang patut kamu sembah, tiada Tuhan yang patut kamu sembah selain aku kan gitu kan. Nah itu pernyataan Allah langsung disampaikan oleh Nabi Muhammad. Coba kalau pemahaman kami seperti pemahaman Anda umat Kristen, kami akan menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah Allah. Karena di situ Nabi Muhammad yang mengatakan, yang menyampaikan wahyu. Ya kan? Innani Allah. Kalau kami salah pemahaman, kami akan menganggap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Tuhan kami, bro. Nah, di sini yang perlu kita bedakan. Jika itu wahyu Allah, itu adalah firman Allah. Jika itu perkataan Nabi Muhammad sendiri, adalah sabda Nabi Muhammad. Nah, jika itu perkataan Isa Al-Masih, perkataan Yesus Kristus, itu adalah sabda
sabda dari Yesus Kristus yang menyampaikan perkataannya sendiri. Jika itu perkataan Tuhan Allah, itu adalah firman Tuhan gitu loh, yang disampaikan melalui Nabi Isa atau Yesus Kristus. Nggak usah kita samakan ya. Nanti anda tidak setuju dengan saya. Yang disampaikan oleh Yesus Kristus gitu loh. Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti kita harus salah paham bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Gitu loh bro. Memang berbeda ya. Kalau kita melihat Alkitab, memang narasinya di Alkitab, Yesus adalah yang Maha Kuasa itu sendiri. Tapi memang makanya saya bilang, di situ kita berbeda. Karena Quran menarasikan yang sebaliknya. Tetapi kalau berbicara tentang Isa ya. Tetapi kalau berbicara tentang Yesus Kristus, itu semua ayat Alkitab ini, Perjanjian Baru membicarakan tentang Yesus, dia adalah Allah itu sendiri. Tuhan Allah itu sendiri. Nah jadi kalau teman-teman Muslim hanya mau, jadi begini ya, tunggu ya, saya lanjutkan ya. Jadi di dalam pemahaman kita Kristen, Yesus itu manusia, betul. Muslim tidak akan menyangga ini juga, sama. Karena kalau di dalam Kristen ada aliran sesat yang mengatakan Yesus itu tidak benar-benar manusia seperti kita, tidak benar-benar daging. Nah itu dinyatakan di dalam Kristen itu aliran sesat, menyatakan Yesus bukan benar-benar manusia. Jadi betul Yesus benar-benar manusia. Yesus utusan, betul sekali utusan, berhamburan ayat-ayatnya. Baru Yesus itu yang mengerjakan keselamatan. Dia mengambil peran sebagai mengambil tugas imam besar. Makanya Tuhan Yesus kita adalah imam besar agung kita, satu-satunya penghubung antara Allah dan manusia. Tuhan Yesus berkata, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baru Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Maksudnya dari mana? Karena kerajaannya ialah kerajaan Allah. Bukan kerajaan di dunia ini seperti raja-raja, kalau sekarang mungkin seperti kepala-kepala negara ya. Bukan. Dia kepala tapi bukan dari dunia ini, dia kepala. Kepala sebagai raja situ ya. Baru Yesus itu adalah Allah Sang Pencipta. Itu narasi Alkitab itu sudah sangat terang benderang. Baru misalnya Yohanes 1 ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman itu telah menjadi manusia, yang ayat 16. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Bagaimana mungkin Yesus bukan Tuhan, dikatakan firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaan tidak mengenal Dia. Baru di ayat 14 dikatakan Dia telah berada di antara kita yang mengambil rupa manusia. Jadi di situ memang menuju ke segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu menuju kepada Dia adalah Allah pencipta, Allah sejati itu sendiri. Jadi kalau kita narasi di dalam kekristenan itu sudah sangat jelas semua itu. Dia adalah manusia, Dia adalah utusan, Dia adalah imam besar agung, raja di atas segala raja, Allah pencipta, Allah sejati. Tinggal dipilih teman-teman Muslim mau membahas tentang yang mana. Dia adalah Allah pencipta, Dia adalah sejati, Dia adalah imam besar agung. Ya, betul. Dan konteksnya begini ya. Bang. Dan konteks, tunggu saya sedikit dulu ya. Dan konteks tentang imam besar agung, tentang karya Kristus. Makanya dikatakan Kristus dan karyanya tidak bisa dipisahkan. Karyanya itu hanya karya Allah. Tidak mungkin ada satu orang, seandainya pun masih ada satu orang yang tidak berdosa di muka bumi ini, dia dapat kesalahan banyak orang seluruh dunia bisa ditanggungkan kepada dia. Dia yang menanggung itu. Nggak bisa. Seandainya pun ada manusia yang sama sekali tidak berdosa. Walaupun dalam iman Kristen kita tidak ada ya manusia yang tidak berdosa. Tetapi sekalipun ada satu pribadi yang tidak berdosa, kalau dia bukan Allah, kalau mau dibayarkan itu dia hanya bisa menanggung satu. Nggak akan bisa dua. Kalau dia dalam satu keluarga, misalnya ya, ibu rumah tangga yang tidak berdosa di situ. Dia punya 2 anak berdosa, 1 suami berdosa. Yang bisa dia tanggung dia harus pilih. Saya pilih anak saya yang tua atau yang kedua atau suami saya yang saya tanggung dosanya. Biar saya yang menanggung hukuman itu. Tetapi Kristus menanggung dosa dunia. Itu hanya karya Allah itu. Makanya Kristus dan karyanya itu tidak bisa dipisahkan.
Kristus itu juru selamat dan karyanya apa yang dia kerjakan untuk keselamatan bagi dunia itu nggak bisa pisahkan bahwa dia itu memang hanya bisa dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Jadi dia adalah Ya, pribadi Allah itu sendiri. Begitu teman-teman. saya pengen mempertanyakan gini Bang. Tadi kan Abang bilang Yesus itu memang ya daging, ya roh, ya Allah itu sendiri kan Abang bilang. Saya cuma pengen nanya gini Bang. Ketika Yesus itu menjadi daging, manusia sama seperti kita, apakah keilahiannya sebagai manusia 100% atau Tuhan 100% gitu? Atau nanti kadang-kadang bisa jadi manusia, kadang-kadang bisa jadi Tuhan. Atau gimana Bang? Coba dijelaskan secara jelas. Karena di situ yang saya membagongkan Dia ini. Karena menurut persepsi Kristen kan ya kadang-kadang dia jadi manusia, kadang-kadang dia jadi Tuhan. Makanya Bisa saya ini bisa agak saya tambahin, membagongkan gitu. Iya, coba bisa saya tambahin. Nah begini Bang. Eh, Kalau Abang bertanya seperti itu, ada satu ajaran sesat dalam Kristen juga mempercayai seperti itu. suara saya Kadang dia gangguan seperti lagi ini ya. Tuhan, kadang Putus dia lagi seperti suaranya. manusia, begitu. Nah, tetapi dalam konsep iman Kristen, sebelum dia menjadi manusia, dia itu adalah Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itu tadi yang tadi sudah juga saya sampaikan. Ada juga nih aliran sesat dalam Kristen yang juga percaya seperti itu. Yesus jadi Tuhan pada saat begini, gitu. Yesus menjadi manusia pada saat begini. Nah, itu juga ditentang dalam iman Kristen, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan Abang bertanya, pada saat kapan Yesus menjadi Tuhan? Nah, sebelum dia lahir ke dunia ini, ya, sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah. Makanya istilahnya itu apa namanya ya? Inkarnasi ya. Firman menjadi manusia, Firman adalah Allah itu sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Kira-kira seperti itu, Bang. Mungkin mau Tapi ketika ditambahin. dia jadi manusia, apakah dia juga Tuhan? Menjadi Tuhan? Iya, dia juga tetap adalah Allah itu sendiri. Oke. Ketika dia berdoa, masa dia berdoa pada diri sendiri? Tetap Kalau dia dia itu Tuhan, adalah Allah. Walaupun dia berdoa oh ya, kepada coba Bapa, gimana konsepnya gimana, juga Bang? tidak akan Oke, mengurangi sekarang keilahiannya, ketika Pak, dia Bang. dibaptis lagi di Sungai Jordan itu, ya kan? Ya, Itu ya. dibaptis itu atas nama siapa? Atas nama dirinya sendiri, ataupun ketika dia mau disalib, ya kan? Itu dia berdoa. Yesus, Ketika dia mau disalib, dia memanggil Tuhan. Elia, Eli, apa ayatnya itu? Eli, Eli, lama sabaktania. Nah, ya, itu benar. dia meminta pertolongan sama Tuhan yang mana? Nah, itu tadi makanya saya sudah sampaikan sebelumnya, karya apapun yang dilakukan Kristus di bumi ini tidak akan mengurangi esensi keilahian yang ada dalam pribadi Kristus itu tadi. Begitu. Saya pengen coba Abang, kan Abang bilang tidak mengurangi. Coba Abang jelaskan yang maksudnya tadi Abang bilang kan ketika dia jadi manusia dia juga Tuhan, 100% Tuhan. Abang bilang seperti itu kan. Maksud saya ketika dia mau disalib itu berarti kan dia perlu pertolongan Tuhan juga. Gitu. Coba gimana ini? Konsepnya gimana, Bang? Ya benar-benar bagong ini, membagongkan saya ini, Bang. Kalau saya mungkin bisa luluh nanti bisa saja saya mau murtad nanti di sini ya kan gitu kan. Tapi saya dibaptisnya di Sungai Nil atau Amazon. Ya monggo, Bang. Iya. Kalaupun Yesus memanggil Eli, Eli lama sabatani, ya, itu Yesus juga mengutip dari kitab Mazmur, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yes. Ya, itu adalah ayat yang dikutip Yesus melalui dari kitab Mazmur. Jadi panggilan Yesus anak kepada Bapa, Eli Eli lama sabatani itu menggantikan panggilan manusia yang berdosa sebenarnya. Ketika halo? Iya. Ya, monggo dilanjutkan. Oke. Aman. Silakan. Ya, jadi anak memanggil Bapa Eli Eli lama sabatani itu tadi ya ayat yang dikutip
Yesus dari kitab Mazmur tadi gitu. Ketika Yesus dibaptis juga bukan mengurangi keilahian dia juga gitu. Karena itu adalah karya atau ketaatan Yesus juga sebagai anak ya, sebagai anak Allah gitu. Ketaatannya kepada Bapa ya, dia menjadi manusia, melakukan kehendak Allah. Nanti bisa dibaca itu ketika Yesus dibaptis, Yohanes pun mengatakan begini, aku tidak layak untuk membaptis engkau, kata Yohanes seperti itu. Dan bahkan membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Tapi Yesus menjawab, lakukanlah, karena ini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Dan akhirnya ya Yesus dibaptis pada saat itu juga gitu. Yohanes saja merasa tidak layak ketika membuka tali kasut Tuhan Yesus tadi gitu. Tapi tetap dilakukan. Nah itu tadi, makanya artinya tidak akan mengurangi esensi Yesus sebagai Allah gitu, kira-kira seperti itu. Yang saya tanyakan nggak dijawab-jawab. Baik Bang, saya tertarik dengan pernyataan bahwa ibu mempunyai beberapa anak ya gitu ya. Ketika anaknya salah, bahwa ibu tersebut akan menebus dosa ibunya, bahwa menebus dosa anak-anaknya kan gitu kan. Kalau konsep yang kita jalani setiap hari ya, ini sebetulnya kan kita harus menguraikan ya pernyataan ibu yang menanggung dosa anak-anaknya ya gitu ya. Oke. Saya seorang ayah nih. Bentar. Biar pernyataan saya lebih logik ya, lebih masuk akal. Saya seorang ayah, saya mempunyai 2 orang anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Terus anak perempuan saya bersalah nih, karena dia perempuan ya. Saya menebus kesalahan-kesalahannya kan gitu kan, untuk supaya saya bersikap adil kan gitu kan, ya kan. Tapi apakah saya dapat esensi? Apakah kalian dapat esensi dari saya menebus dosa anak saya perempuan? Dapat nggak? Dapat sesuatu nggak kalian? Ini, kalau saya menebus dosa anak saya perempuan, kesalahan anak saya perempuan, di mana keadilan saya terhadap anak saya yang kedua? Dan ini akan terus berulang gitu loh. Anak saya akan terus melakukan kesalahan-kesalahan. Anak saya akan terus menikmati kesalahan-kesalahannya dan melakukan lagi. Jadi, putus-putus Bang kayaknya. Putus-putus. Saya heran ini Bang Bono nggak kelihatan di Komal ya. Padahal udah ada ini. Bang Bono ada suaranya nggak? Tes. Ada suaranya tapi nggak ada di Komal. Ada suara. Kan saya nggak suara. Oke. Yang penting ada suaranya. Bang Romi nggak ada suara, udah nggak ada suara, nggak ada suaranya. Ada suara apa? Nah, muncul. Alhamdulillah. Opa nggak ada suaranya. Ada suaranya. Itu gambar saya. Suaranya nggak kedengaran Bang Romi. Suaranya masih belum ada, gambar saya yang muncul. Memang jaringan dari tadi ya. Nggak bagus ya. Saya tadi sulit sekali naik lagi. Ini saya sudah bagus ini. Nggak ada suara. Nah, termute sekarang. Coba. dengar nggak? Baru Iya, ada. Lanjut. Baru ada ya gitu ya. Ketika saya memaafkan kesalahan salah satu anak saya gitu loh, anak saya akan melakukan perbuatan itu lagi. Ketika saya menebus ya, saya bilang kamu tidak ada hukuman nih. Anak saya akan berulah lagi dan menjadi suatu kebiasaan. Di mana posisi saya sebagai seorang bapak gitu loh. Saya tidak menunjukkan keadilan kepada keduanya. Karena apa? Saya sebagai orang tua cuma menerapkan rasa kasih, tapi tidak rasa adil. Rasa kasih tapi tidak adil gitu loh. Kenapa saya bilang tidak adil? Karena saya sudah melihat bahwa ini adalah sesuatu yang salah, tapi tidak saya berikan hukuman. Posisi saya sebagai ayah terbantahkan. Saya bukan sebagai ayah yang baik, sebagai orang tua yang baik untuk anak-anak saya gitu loh. Ketika anak saya sudah melakukan kesalahan, saya harus dan wajib menghukumnya. Bukan menebus kesalahannya. Saya hanya bisa memaafkan, tapi tidak bisa menggantikan. Saya hanya bisa memaafkan, tapi tidak bisa menggantikan sebagai orang tua. Begitu Bang. Maksudnya kita harus berpikir secara logis juga ya gitu ya. Bahwa kalau kita ilustrasikan kepada sesuatu,
Nah, ini jawaban yang lebih masuk akal apa? Saya sebagai orang tua harus menebus dosa anak saya, kesalahan anak saya. Begini. Kalau anak saya itu mencuri, ya, apalagi dia perempuan, dia lemah, dia masuk penjara. Apa saya harus ke penjara? Apa saya harus menyerahkan diri saya? Oh, hukumlah saya sebagai bapaknya. Enggak kan kayak gitu kan? Anak saya harus menebus semua kesalahan-kesalahannya. Saya sebagai orang tua hanya wajib memberikan dia didikan yang benar, perilaku yang benar, agar dia tidak menjadi orang yang salah lagi. Gitu loh. Ya, menarik sekali itu ya. Ya? Menarik sekali Bang itu ya. Bukan berarti saya Itu harus menarik menggantikan sekali. dia. Bukan berarti saya harus menggantikan dia di penjara. Bukan. Nah, Gitu loh. sekarang saya gambarkan ya tentang dosa yang dimaksud ya, pelanggaran yang dimaksud ya. Pelanggaran yang dimaksud itu Bang, konsekuensinya itu kematian kekal. Yes. Jadi otomatis konsekuensinya itu manusia itu binasa. Ya, betul. Jadi ini bukan sekedar kesalahan-kesalahan melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang bisa ditegur. Ini bukan masalah tegur-menegur lagi. Ya, Tetapi konsekuensi dari pelanggaran itu kebinasaan kekal. kebinasaan. Ya. Allah tidak membiarkan ciptaannya itu yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu binasa kekal. Jadi kalau Allah tidak mengambil inisiatif untuk menyediakan tubuh untuk menanggungkan kesalahan ini kepada tubuh itu, otomatis itu tidak ada satu orang manusia pun yang bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada manusia yang bisa sampai ke surga. Semua manusia itu sudah jalan tol ke neraka semua. Jadi tentang apa yang Allah kerjakan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, itu bukan tentang pelanggaran-pelanggaran cuman sekedar bisa ditegur, tetapi berhubungan dengan kematian kekal. Jadi di situ justru bukti ke Allah itu maha adil dan maha kasih. Kenapa Allah maha adil, maha kasih? Walaupun dia harus maha kasih, tetapi dia harus adil. Yang menanggung hukuman harus ada. Nah, dia merancang satu cara keselamatan, dia merancang. Itu dia menyediakan tubuh, dia sendiri yang mengambil tubuh itu untuk kesalahan kematian itu ditimpakan kepada tubuh itu. Tetapi iblis juga terkecoh. Karena apa? Kematian anak Allah itu bukan kematian kekal. Karena dia sebenarnya tidak berdosa. Telah dihukum orang yang tidak berdosa. Makanya bukti dari dia tidak berdosa yang dihukum itu, bukti itu menjadi kebangkitannya itu menjadi bukti bahwa orang ini tidak bersalah dihukum. Kalau orang yang bersalah dihukum dengan kematian kekal, dia tidak akan bangkit lagi tapi langsung ke neraka dia. Nah, itu bedanya Bang. Beda dengan pelanggaran, satu kesalahan dengan konsekuensi kebinasaan. Karena Allah mempunyai hukum, Allah itu maha kudus, mempunyai hukum. Hal dosa itu, ini double ya suara saya. Ada yang double ya. Karena kalau lo cuma chat doang, lo gue julukin Bani. otomatis keterpisahan ini kekal. Nah, kalau manusia keterpisahan kekal, itu sudah pasti itu tidak akan datang lagi kepada Allah manusia itu. Tidak akan mungkin manusia bisa sampai kepada Allah. Nah, di situ rancangan Allah tentang keselamatan. Di situ Allah menyediakan cara untuk manusia bisa kembali lagi kepada Allah. Caranya gimana? Harus ada yang menanggung hukuman itu. Nah, hukuman itu kalau di dalam kita Kristen ya, hukuman itu yang ditanggung oleh tubuh Tuhan Yesus Kristus, yaitu tubuh yang disediakan oleh Allah itu sendiri. Begitu Bang. Baik. Dengan kata lain gitu. Dengan kata lain, kesalahan dosa umat Kristus ya, pengikut Kristus itu sendiri nantinya setelah sudah ditebus oleh Yesus kan gitu kan. Begitu kan? Iya. Nah, jadi pertanyaan saya begini Bang. Jadi selama kita hidup, dari mulai kita bisa membaca, dari mulai kita mengerti semua hal-hal yang kita jalani sampai kita mati, kita kan sekarang ini kan ada hak dan kewajiban. Ya kan? Hak kita sebagai hamba Tuhan, kewajiban kita sebagai hamba Tuhan.
Lantas kalau kewajiban kita tidak laksanakan, apakah kita ditebus oleh Yesus? Misalnya nih, seharusnya kita menjadi orang yang baik. Kita menjalankan perintah Allah, kita menjauhi perintah Allah. Ya kan? Kita menjauhi larangan Allah. Sama kan sepertinya. Kita buat general aja ya. Kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah. Sekarang larangan Allah ini kita langgar. Kita nembak orang lain. Lantas apakah dosa kita akan ditebus Yesus? Sambu. Ya, umpama Sambu. Sekarang dosanya ditebus Yesus apa enggak? Iya. Kalau di dalam penebusan itu ya, Yohanes sendiri kan sebelum terjadi penyaliban, Yohanes itu kan suara yang orang yang bersur-sur di padang gurun yang dinubuatkan oleh Yesaya ya, pembuka jalan Tuhan itu. Yang dia katakan apa? Yang dia katakan di situ apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Jadi konsep pengampunan dosa itu harus ada pertobatan. Makanya dikatakan agama Kristen tidak menyelamatkan, tetapi pribadi Kristen itu yang menyelamatkan. Pribadi Kristen itu maksudnya apa? Pengikut Kristus, yang mengikuti Kristus, bukan orang yang beragama, tetapi yang mengikuti Kristus. Nah, di dalam kita mengikuti Kristus ini, manusia tidak akan sempurna untuk taat penuh. Sedangkan kalau tidak bisa sempurna, konsekuensinya kan berdosa. Berdosa hukumannya itu kematian kekal. Tetapi Tuhan tahu manusia tidak akan bisa sempurna. Makanya walaupun Tuhan itu memanggil kita untuk datang kepadanya, kita itu pasti satu saat masih bisa jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, kita sadar kita bertobat, nah itu pertobatan itu diterima Tuhan. Itu gunanya Tuhan sekarang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa sebagai apa? Sebagai berarti Yesus tidak perlu menebus dosa umatnya gitu loh. Kalau memang ada proses seperti itu, ya kan? Kalau memang ada proses bahwa kita menjalani hidup, kita melakukan kesalahan, terus kita itu bertobat kepada Allah dan kita melakukan hal-hal yang baik, kita ingin menjadi seorang pemeluk agama yang baik dan kita mengharapkan surga. Kalau gitu Bang Pera menjelaskan tadi, berarti kan konsep penyalipan Yesus itu penebusan dosa yang dilakukan Yesus sia-sia dong Bang. Enggak begini ya. Juga dong. Begini ya teman-teman. Untuk kita manusia menjadi sempurna itu boleh dibilang tidak ada manusia yang tidak terlepas dari melakukan kesalahan, pelanggaran. Shalom. Ya, Shalom. Shalom Bang, shalom ini ya. Ada gambarnya, cuma suaranya. Ini Pak Ricky Ricardo nih, Pak Ricky Ricardo yang di atas. Oh, yang di atas. Oh iya. Dan kalau bisa kita menjelaskan supaya lebih abdal, supaya lebih. Bentar. Ya. Bentar Bang. Oma naikin Ustadz Sogi, Oma. Menjelaskan dengan bergantian. Kemana ini? Menjelaskan dengan bergantian supaya lebih lebih mengerti. Nah, jangan Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di. Itu dinaikkan juga itu Bang Andi Selebes, Mbak Susianti. Iya. Itu dinaikkan juga itu Bang Andi Selebes, Mbak Susianti. Tidak kelihatan. Iya, udah. Itu ada suara apa itu? Sakit telinga. Sakit sekali itu telinga. Oke, saya turun kalau feedback. Feedback, Pak De. Ya, nanti naik lagi. Halo Mbak Susi, ini pembahasan tentang apa ya Mbak Susi? Temanya tentang apa ya? Temanya dosa waris itu. Ya, sama Bang Rantai Perak. Coba. Pak Disugi mana? Iya, tentang penebusan. Saya berusaha adil ini ya. Saya kasih Kristen 2, Muslim 2, dan satunya mungkin jadi moderator atau bagaimana ya? Iya, saya dong. Ya? Jadi yang satunya jadi moderator gitu. Iya, jadi biar lebih efektif. Suaranya gitu. sih kecil. Hah? Kecil Kalau gini suaranya. udah gede belum? Udah gede, Bu, udah.
Oh ya, siap. Ini tunggu Pak Desuki nih. Pak Desuki mana ini? Saya gantiin Pak D, namanya Handi nih Bu Susi. Iya. Iya kan biar ada dua gitu, muslimnya dua gitu, biar pas enak, Kristennya dua. Jadi di sini biar lebih kondisif gitu. Biar kalau misalkan Kristennya kalau Kristennya satu doang kan kasihan yang ini ya, takutnya keroyokan ini gitu. Saya paling nggak suka deh kalau dibilang dikeroyok gitu, kasihan juga. Ya. Kristen lain juga kalau ada yang mau naik, Kristen lain juga boleh gantikan saya ya. Kalau ada di bawah yang gantikan saya. Iya. Izin dulu, Rantai Perak. Iya. Apakah masih mengenal suaraku, Rantai Perak? Ini siapa nanti ya? aja Bang Riki, maaf Bang Riki, nanti aja soal perkenalan itu nanti aja via DM-an lah. Sekarang gini aja ya, ini berhubung ada Bang Rantai Perak, ada Bang Handi, dan ada juga pihak dari Kristen Bang Riki Catur. Pada malam ini kita melakukan diskusi gitu ya. Ini bukan saling menghujat, secara damai gitu ya. Saya di sini sebagai moderator naik Pak Desuki. Dan bersama Oma Susi ya, Bunda Susi. Kita persilakan kepada siapa dulu nih untuk menyampaikan kata-katanya. Temanya tentang apa nih? Bang Handi? Ya. Kalau bisa sih temanya ya agak sedikit greget gitu ya. Maksudnya konsep ketuhanan saya dulu yang pondasi standar dulu lah. Kalau kejauhan ke dalam semakin ribet jadinya. Aduh, siapa lagi nih suara begini? Ini suaranya apa suara saya ya? Suara Pak D seperti ini, Pak. Iya, suara saya double. Kecilin yang lain, Pak. Udah enggak. Iya. Udah enggak, aman dah. Suaranya aman, tapi orangnya nggak kelihatan ini. Ini goib juga nih Pak D ini. Iya, ini entah kenapa nih tiba-tiba kok saya nggak nampak ini. Padahal saya ya nggak jelek-jelek banget sih, ganteng ya ganteng, lumayan kan? Iya, nanti nongol sendiri Pak D. Oke, dilanjut. Iya. Ya ini silakan Bang Andi. Pihak tamu aja dulu ya, pihak Kristen dulu untuk menjelaskan konsep ketuhanan menurut Kristen ya. Nanti baru Muslim. Saya kasih waktu berapa menit nih kira-kira? Mungkin 3 menit. 3 menit aja Bang Abu, biar lebih efektif ya. Silakan. Ya udah, dimulai ini pihak Kristen. Silakan Bang Rantai Perak sama Bang Riki. Siapa duluan boleh? Tolong nanti ketika orang berbicara mohon di mute ya. Ya monggo Bang. Saya dulu ya. Iya, siap. Silakan. Iya, kalau tentang ketuhanan Tuhan tentang ketuhanan Tuhan Yesus yang saya kenal ya di dalam dalam Injil ya. Jadi kita sepakat bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan ya, yang langsung bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Pada waktu itu tidak pernah setiap manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan dengan langsung. Tetapi banyak penyertaan Tuhan sehingga Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Ya, kita kalau berbicara tentang Perjanjian Lama, Musa bertemu dengan Tuhan, tetapi bukan langsung secara langsung, tetapi juga ada suara, mungkin secara roh atau secara gumpalan api, ada juga secara tiang awan dan tiang api. Tetapi wujud yang nyata yang jelas itu tidak pernah ada dijumpai. Nah, dan kemudian pada kenapa Tuhan itu bisa nyata ya, seperti Yesus Kristus kok bisa dianggap Tuhan, itu yang sangat disuruti oleh orang banyak pada waktu saat ini juga, dan yang kami percayai juga. Jadi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, sehingga manusia ini tidak bisa menolong diri sendiri untuk masuk dalam kerajaan surga, karena manusia ini adalah sudah jatuh dalam dosa dan kemuliaan Allah sudah rusak di dalam manusia, dan kesucian itu sudah rusak sehingga tidak bisa lagi menjadi penghuni surga. Ya.
sehingga Allah punya inisiatif supaya manusia ini masuk dalam kerajaan surga, maka Allah itu perlu turun sendiri untuk menjelaskan bahwa Allah itu ada. Makanya disebut Yohanes 10 ayat 10 itu dikatakan bahwa aku ini guru dan Tuhan, kata kamu itu tepat dan benar bahwa akulah guru dan Tuhan. Nah, jadi dia sebagai contoh, sebagai teladan bagaimana manusia itu hidup berdamai, di mana manusia itu hidup punya kasih, punya pengampunan dan sebagainya, dan sekaligus dia juga sebagai Tuhan, supaya apa? Supaya melalui dia kita diselamatkan. Dan mungkin itu saya sepintas itu dulu ya tentang Terima kasih. kemudian Jadi poin yang saya dapat ambil, Tuhan itu adalah Maha Kuasa, tapi kenapa bisa menjadi manusia untuk menebuskan dosa gitu ya, untuk menyelamatkan manusia. Ya, sekarang kepada pihak Muslim, ada Bang Handi dan Pak Desugi. Silakan Bang. Naik Pak Desugi. Ini udah saya jambak nih Pak De. Ya. Nanti normal kok Pak De, memang begini nih 2 kali nih, 3 kali nih begini. Ya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep ketuhanan Pak De. Islam itu tidak berbelit-belit. Tauhid. Apa itu tauhid? Itu ya ilmu yang mempelajari keesaan Sang Pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang baru lahir di muka bumi atau sebelum ada di dalam kandungan, itu di dalam nuraninya itu sudah diberikan semacam hukum alam bahwa lu ada di muka bumi ini, lu harus paham siapa yang menciptakan kamu. Nggak boleh manusia masa bodoh itu. Harus paham siapa yang menciptakan. Begitu. Jadi kalau bayi siapapun di muka bumi ini itu adalah seorang muslim. Nah, nanti kalau sudah gede ya orang tua dan lingkungannya membuat dia bukan muslim. Apa itu? Apa itu tauhid dan siapa sang pencipta itu? Ya, adalah satu-satunya Allah yang benar itu. Di Yohanes 17:3 juga jelas kok. Di dalam kita sebagai muslim tuh di surat Al-Ikhlas jelas sekali di sana begitu. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah itu Esa, Ahad, Ehad gitu ya istilah-istilahnya. Kenapa mesti harus Esa? Ya supaya tidak ada tandingannya. Supaya tidak ada yang setara dengan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Jadi kalau seorang muslim itu dalam diskusi konsep ketuhanan yang standar begini, saya rasa anak kelas 1 SD sampai dengan profesor sampai ulama pun yang menjelaskan hal yang sama. Nah, berbeda dengan saudara-saudara Kristen ya. Kalau menjelaskan konsep ketuhanan itu tergantung denom. Kalau denomnya dia Trinitas, ya agak kesulitan Tuhan mau berapa dan namanya siapa. Ya Katolik, Protestan. Kalau sudah berpindah denom misalnya ke Wanes, ya mereka cenderung kelihatan tauhid, tapi memasukkan Yesus. Jadi masih keliru juga. Ya Pak Rente Perak sering kita ketemu ya, bagaimana sih berdiskusi tentang ini. Selalu saja dipersulit, padahal bisa dipermudah. Ya untuk itu ya sekiranya ya teman-teman, ini bukan sok pinter, bukan sok jago, lebih baik kita waspada, mewaspadai diri dulu bahwa kita ini hidup itu pasti ada yang menciptakan kita, itu ya pasti hanya satu yang menciptakan alam semesta dan manusia ini, nggak mungkin dua, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu bersekutu dengan siapapun menciptakan kita, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bersekutu minta bantuan kepada siapapun untuk memberi kehidupan kepada kita. Enggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu bersekutu minta tolong supaya kita ada di bukan di ini ya, di room ini gitu loh. Semua itu sudah ada kehendaknya gitu loh. Untuk itu ya mari kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, bahwa kita harus mensyukuri bahwa ya ada yang menciptakan kita. Hanya satu pencipta itu. Jangan dicampur ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kurang elok. Untuk itu teman-teman semua ada di sini, ini opening statement saya, mari kita pakai akal sehat kita bahwa Sang Pencipta itu pasti ada. Wujudnya ada dan ada. Kalau mau mengenal wujudnya, lihat ciptaannya. Tidak pernah ada satupun manusia yang bisa melihat langsung Sang Pencipta. Kenapa? Karena rupanya pun nggak pernah kau dengar, apalagi suaranya juga nggak pernah kau. Rupanya nggak pernah lihat, apalagi suaranya kau nggak pernah dengar. Kira-kira begitu teman-teman. Dilanjut. Semoga diskusi menarik pada malam hari ini. Thank you.
Terima kasih itu penjabaran Muslim bahwa Tuhan itu tidak perlu menjadi manusia, bahwa Allah itu adalah esa, jadi tidak perlu merubah wujudnya. Gitu. Mungkin ini langsung masuk ke diskusinya ya. Mau ditanggapi oleh Bang atau Bang Rantai Perak? Silakan. Bisa saya tanggapi Bang Dul ya. 5 menit aja ya. Ini ya, silakan. supaya dipahami. Jangan 5 menit, kalau 5 menit itu kelamaan Bang Khalid. Oke. 3 3 menit paling nggak 3 menit. Ya 3 menit itu udah lumayan lama sih. Ya, Oke. Ini ya, saya udah dimulai ya. Silakan. Waktunya. Iya. Jadi perlu teman-teman ketahui, kami juga tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Karena di dalam kitab Keluaran pun bahwa Tuhan itu 1. Tidak ada pernah Tuhan itu 3. Kenapa disebut Bapa? Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu Yohanes 1 ayat 1 dikatakan. Jadi Dialah Bapa. Kenapa Bapa? Karena Dia sumber segala yang ada dan tidak ada mengatasi Dia daripada segala sesuatu yang ada. Dia adalah Sang Bapa itu sendiri. Ya, Bapa alam ini, Bapa malaikat, Bapa segala sesuatu yang telah ada. Makanya digelar bagi kami orang yang percaya kepada Dia menyebut Dia adalah Bapa. Ya, itu yang pertama, itu gelar Bapa. Nah, dan kemudian kenapa disebut juga Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sesembahan. Tentu orang agama manapun pasti punya Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sesembahan. Nah, dan kemudian kenapa disebut Roh Kudus? Karena pada hakikatnya Allah itu roh. Firman, roh. Siapa yang pernah melihat roh? Ya, dan kemudian dijelaskan di dalam Yesus Kristus bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kenapa? Karena ada konsep yang Tuhan bawa supaya manusia itu diselamatkan. Makanya kita lebih mengenal bagaimana pribadi Allah itu sendiri di dalam Yesus. Itu perlu diketahui, ya. Jadi supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah serupa segambar dengan manusia pada dasarnya menciptakan sebelum manusia jadi. Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Allah. Nah, dan kemudian jangan salah, Tuhan itu bisa didengar suaranya, bisa didengar langkahnya kalau kita membaca dalam kitab Taurat Keluaran, di mana Tuhan berbicara dengan Musa. Bahkan Tuhan bisa menulis di loh batu, ada 10 hukum, itu Tuhan sendiri menulis, membaca, dan ada tulisannya bisa dibaca. Jadi segala hikmat yang baik itu berasal daripada Tuhan. Kita yang bisa membaca, yang bisa mengabjad A, B, C, dan C, itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat. Jadi bukan kita yang punya ide, punya inisiatif, membuat ijaan seperti itu. Itu berasal daripada Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Dan Dia bisa saja jadi manusia, mau jadi binatang, mau jadi malaikat, bisa aja. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang mengerti ketika Dia jadi manusia, apa yang Dia tentukan, apa yang Dia tuju, apa yang Dia inginkan. Tuhan menjadi manusia bukan Tuhan itu berwisata ke bumi, bukan. Tetapi ada tujuan supaya manusia ini loh diselamatkan. Oke, Bang Handi. Terima kasih penjelasannya. Monggo Bang Handi. Halo? Halo Bang Handi. Saya? Iya. Oke, makasih. Moreh naik. Iya, saya mendengarkan teman-teman tadi ini ya, kalau membuktikan konsep ketuhanannya itu, ya dia pasti nyebrang ke Yohanes 1, pasal 1 ya, nomor 1 lah begitu. Teman-teman ya, sebagai Kristen yang baik itu, jangan terpaku pada terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Lebih baik sekali-sekali itu ngerti sedikit gimana sih original teksnya itu. Apakah ada kata Allah di sana? Itu nggak ada, bro. Di sana itu theos. Ya, jadi di sana itu tertulis kira-kira bunyinya begini ya, bukan sok tahu nih. Enarche en hologos, gitu ya. Ko hologos en proton theos. Jadi pada mulanya adalah firman,
firman bersama-sama Theos. Theos itu adalah firman itu adalah Theos. Firman juga di sana juga keliru, Bos. Di sana itu Milta. Jadi kalau udah sampai ke Yohanes 1 segala sesuatu dijadikan oleh dia itu siapa? Kok gambar saya nggak keluar ya? Kalau Tuhan menjadi manusia, Yohanes 1:14, Firman telah menjadi manusia. Ya boleh saja, karena Sang Pencipta itu berfirman berkehendak menjadikan manusia, begitu ya. Jadi untuk itu teman-teman, ya tadi yang berbicara ini saya belum kenal bahwa kalau memang Anda Tuhannya atau sembahan Anda itu satu, is oke saja. Kami Muslim tidak akan pernah ingin menghakimi Anda, tidak pernah ingin menyinggung akidah Anda kalau Tuhan atau sembahan itu adalah satu. Tapi kesulitannya adalah Anda tidak bisa menyebut satu nama sembahan kalau Anda masih menganut Trinitas. Karena di sana ada 3 nama yang berbenturan satu sama lain. Ya, 3 pribadi satu hakikat. Sama itu ya, sama Bang Perak. Iya. Gantian nih, gantian. Ada pertanyaan saya